Dalam warisan spiritual Jawa kuno, setiap manusia lahir dengan garis energi gaib yang terhubung langsung pada semesta. Energi itu tak tampak mata, tapi bisa dirasakan getarannya oleh hati yang peka. Nah, di antara semua weton yang ada, weton Pahing dikenal sebagai yang paling kuat, paling panas, dan paling bergetar tinggi. Orang-orang tua dahulu menyebutnya weton geni, karena auranya menyala, penuh semangat, dan punya magnet mistik yang luar biasa. Dari kecil, orang yang lahir pada hari Pahing sering tampak berbeda. Tatapan matanya tajam, langkahnya membawa wibawa, dan di sekitarnya selalu ada kejadian unik yang sulit dijelaskan logika. Ada yang sering diselamatkan dari bahaya tanpa sebab. Ada pula yang selalu menemukan peluang emas di saat buntu. Semua itu bukan kebetulan, tapi bentuk campur tangan halus dari dunia tak kasat mata. Primbon menyebut bahwa energi Pahing adalah hasil perpaduan unsur api dan angin. Api memberi keberanian dan semangat pantang menyerah, sedangkan angin memberi intuisi tajam dan kemampuan membaca tanda-tanda alam. Karena itu, orang Pahing sering bisa merasakan hal sebelum terjadi, entah lewat mimpi, firasat, atau getaran hati yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Energi gaib ini juga yang membuat orang Pahing kerap dikelilingi aura menarik, mudah dipercaya, disegani, bahkan kadang ditakuti. Bila mereka menggunakan energi ini untuk hal baik, rezeki dan keberuntungan akan datang dari arah yang tak diduga. Namun bila disalahgunakan, energi ini bisa berbalik menjadi badai yang menghancurkan ketenangan hidup. Para leluhur Jawa percaya, setiap kali weton Pahing tiba dalam siklus pasaran, tabir antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi lebih tipis. Inilah saat di mana pintu semesta terbuka sedikit lebih lebar. Alam halus mendengarkan doa, dan roh penjaga leluhur mengirimkan sinyal keberkahan. Orang Pahing yang tahu rahasia ini biasanya melakukan laku tirakat, menyepi di tengah malam, berdoa di bawah langit terbuka, atau membakar dupa sambil mengucap niat suci. Tujuannya satu, menyelaraskan diri dengan getaran semesta. Energi Pahing tidak bisa dipelajari dari buku, tapi hanya bisa dirasakan lewat pengalaman hidup. Ketika mereka tulus membantu orang lain, energi itu akan membesar. Saat mereka marah atau iri, energi itu akan melemah. Karena itu, keseimbangan batin menjadi kunci utama. Konon, dalam dunia gaib, setiap orang Pahing dijaga oleh cahaya merah keemasan yang berputar di atas kepalanya. Cahaya itu bukan hanya pelindung, tapi juga pemancar rezeki dan keberuntungan. Semakin bersih niatnya, semakin terang pula sinar itu bersinar. Dan bila cahaya itu mulai redup, maka tandanya energi gaib mereka sedang lemah, biasanya karena lupa bersyukur atau terlalu terikat pada dunia materi. Jadi, jika kamu lahir di weton Pahing, sadarlah, kamu membawa daya semesta yang besar. Tapi daya itu hanya akan berfungsi jika kamu hidup selaras dengan doa, syukur, dan keikhlasan. Karena sesungguhnya, energi gaib itu bukan untuk disombongkan, melainkan untuk menjadi cahaya yang menuntunmu menuju takdir besar yang sudah ditulis oleh alam. Dalam dunia spiritual Jawa, rezeki tidak hanya berasal dari kerja keras dan usaha lahiriah. Ada kekuatan halus yang ikut menentukan. Energi tak kasat mata yang menuntun seseorang pada keberuntungan. Orang yang lahir di weton Pahing dikenal memiliki akses langsung ke kekuatan ini. Dalam primbon kuno tertulis, rejekine wong Pahing ora mung saka tangane, nanging sakania telan pangestune leluhur. Artinya, rezeki orang Pahing bukan hanya hasil kerja, tetapi juga restu dari alam gaib dan leluhur. Orang Pahing punya jalur rezeki gaib yang tidak bisa dijelaskan logika. Kadang mereka tiba-tiba mendapat ide bisnis cemerlang, ditolong orang asing yang datang tanpa sengaja, atau menemukan uang di tempat yang mustahil. Bagi yang peka, itu bukan kebetulan, melainkan manifestasi dari energi semesta yang sedang bekerja untuk mereka. Namun, kekuatan ini bekerja berdasarkan keseimbangan batin. Jika hati mereka tenang, bersih, dan penuh rasa syukur,
maka jalur rezeki gaib itu akan terbuka lebar. Tapi bila hati mereka dipenuhi amarah, serakah, dan iri, energi itu akan tertutup rapat. Alam halus tidak mengenal tipu daya. Ia hanya merespons getaran tulus. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang pahing yang tanpa sadar sudah memanfaatkan energi gaibnya. Ada yang memiliki kemampuan memikat pelanggan, mengubah ide kecil menjadi peluang besar, atau menarik bantuan di saat genting. Semua itu terjadi karena energi pahing bekerja seperti magnet, menarik segala yang sefrekuensi dengan niat baik mereka. Semakin tulus niatnya membantu sesama, semakin kuat daya tarik rezekinya. Para ahli primbon percaya bahwa sumber harta gaib, orang pahing sering muncul dalam bentuk peluang aneh, mimpi melihat air jernih, menerima benda warisan leluhur, atau menemukan tempat yang auranya sejuk dan damai. Di tempat seperti itu, biasanya tersimpan energi bumi yang bisa menyalurkan keberuntungan bagi mereka yang tahu cara menghormatinya. Tidak heran banyak orang pahing yang suka dengan tanaman, batu alam, atau tanah tertentu, karena tanpa sadar mereka tertarik pada getaran yang menghidupkan energi rezekinya. Namun, ada satu rahasia penting. Rezeki gaib tidak akan datang pada mereka yang hanya duduk dan berharap. Alam gaib menuntut keseimbangan antara usaha nyata dan kesadaran spiritual. Jadi, orang pahing harus tetap bekerja keras, tapi diiringi doa, rasa syukur, dan niat untuk menebar manfaat. Ketika tubuh bekerja dan jiwa bergetar selaras, disitulah pintu-pintu rezeki halus terbuka. Seringkali, orang yang lahir pahing diuji dengan masa sulit di awal hidupnya. Mereka bisa jatuh bangun, kehilangan sesuatu yang dicintai, atau mengalami kegagalan berulang. Tapi sebenarnya, itu bukan hukuman, melainkan pembersihan energi. Alam gaib sedang menyiapkan wadah agar mereka siap menampung rezeki besar tanpa kesombongan. Setelah masa itu berlalu, biasanya kehidupan mereka melonjak cepat dan tak lagi kekurangan. Jadi, bila kamu lahir di weton pahing, jangan heran bila hidupmu penuh keanehan. Jangan takut bila banyak hal tak masuk akal justru membawamu pada rezeki. Karena sesungguhnya, sumber harta itu bukan dari dunia ini saja, tapi juga dari alam tak kasat mata yang bekerja diam-diam membantumu mencapai takdirmu sebagai orang yang ditakdirkan makmur. Energi pahing tidak selalu aktif setiap saat. Ia seperti api yang kadang padam, kadang menyala terang sesuai dengan getaran batin pemiliknya. Ada waktu-waktu tertentu ketika energi gaib pahing bangkit. Biasanya menjelang perubahan besar dalam hidup. Saat itulah alam semesta memberi tanda-tanda halus, seolah membisikkan bahwa kekuatan besar sedang bergerak di balik tabir. Pertanda pertama biasanya datang lewat mimpi. Orang pahing yang energinya mulai bangkit sering bermimpi melihat air jernih mengalir deras, ular putih, gunung bercahaya, atau langit berwarna emas. Dalam tafsir kejawen, air melambangkan rezeki dan pembersihan, sementara ular putih melambangkan kekuatan spiritual yang sedang hidup di dalam diri. Kadang mereka juga mendengar suara samar saat menjelang tidur, atau merasakan kehadiran sesuatu di ruangan tanpa merasa takut. Itu bukan gangguan, tapi sinyal bahwa dunia halus sedang membuka komunikasi. Pertanda kedua datang dari alam sekitar. Hewan peliharaan tiba-tiba gelisah, ayam berkokok tengah malam, atau angin berputar di halaman rumah. Di saat-saat seperti ini, orang bijak Jawa akan berkata, "Wong pahing lagi di sawang alam." Artinya, energi gaibnya sedang diamati dan disambut oleh kekuatan tak kasat mata. Bila orang pahing peka, mereka bisa memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat doanya. Karena di saat itu, doa mereka akan mudah menembus langit. Pertanda ketiga adalah perubahan batin. Tiba-tiba merasa lebih tenang, sabar, dan ikhlas. Atau justru merasa resah tanpa sebab. Tapi hati terdorong untuk berdoa dan membersihkan diri. Itu adalah gejala bahwa energi semesta sedang melakukan penyelarasan. Kadang, sebelum rezeki besar datang, seseorang justru diuji dengan kehilangan atau kesulitan. Tapi bagi orang pahing, itu bukan musibah,
melainkan tanda bahwa energinya sedang dibersihkan agar layak menerima anugerah yang lebih besar. Dalam tradisi kejawen, ketika tanda-tanda itu muncul, orang Pahing dianjurkan untuk menyalakan dupa setiap malam Pahing sambil mengucap doa syukur. Tidak banyak bicara kotor atau berdebat. Menjaga niat tetap suci dan tidak iri dengan rezeki orang lain. Karena pada masa ini, energi mereka sangat sensitif. Pikiran dan ucapan bisa menjadi doa yang segera terwujud. Bila yang keluar dari mulutnya baik, maka alam mengembalikan kebaikan berlipat. Tapi bila ucapan buruk terlepas, energi itu bisa berubah menjadi penghalang rezeki. Para guru spiritual sering mengingatkan bahwa ketika energi gaib Pahing bangkit, alam menjadi sekutu sekaligus penguji. Badai bisa datang, tapi hanya untuk menguatkan jiwa. Setelah itu, langit akan cerah dan pintu rezeki terbuka selebar-lebarnya. Itulah masa di mana orang Pahing bisa mengalami perubahan nasib drastis. Dari terpuruk menjadi kaya, dari biasa menjadi luar biasa. Karena itulah, tanda-tanda alam bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disyukuri. Mereka adalah bahasa semesta yang ingin berkata, "Bangunlah, energi leluhurmu telah hidup kembali." Dan saat itu tiba, orang Pahing akan menyadari bahwa seluruh alam, dari angin hingga cahaya bintang, sedang berpihak kepadanya. Dalam keyakinan kuno tanah Jawa, setiap manusia tidak pernah berjalan sendirian di dunia ini. Ada kekuatan halus yang menyertai setiap langkahnya, menjaga, menuntun, dan melindungi. Kekuatan itu disebut penjaga gaib, atau pangreh jiwa. Untuk mereka yang lahir di weton Pahing, penjaga gaibnya termasuk yang paling kuat dan bercahaya terang. Sosok ini dikenal oleh para empu sebagai Sang Hyang Wening, roh cahaya yang lembut tapi memiliki kuasa besar terhadap nasib pemiliknya. Sang Hyang Wening tidak berwujud manusia, namun bisa terasa sebagai angin hangat yang menyentuh wajah di malam hening, atau kilatan cahaya emas yang muncul sekejap di sekitar kepala. Dalam laku spiritual, penjaga gaib ini digambarkan sebagai makhluk cahaya bersayap yang membawa lentera, simbol penerang jalan rezeki dan kehidupan. Tugasnya bukan memberi kekayaan secara instan, melainkan menuntun hati orang Pahing agar berjalan di jalan yang benar, sehingga rezekinya datang dengan cara yang bersih dan berkah. Banyak orang Pahing yang tak sadar sedang dijaga. Mereka selamat dari kecelakaan padahal jarak maut sangat dekat, atau terhindar dari keputusan salah yang bisa menghancurkan hidup. Semua itu adalah bukti halus bahwa Sang Hyang Wening masih bekerja. Namun, penjaga ini hanya akan setia jika pemilik weton menjaga kesucian hati. Bila keserakahan dan keangkuhan mulai berkuasa, sang penjaga menjauh, dan saat itulah hidup terasa berat, penuh hambatan, dan kehilangan arah. Para leluhur mewariskan ajaran Wening Atini, cerah rejekine. Artinya, bila hati Pahing bersih, maka jalur rezekinya juga terbuka. Energi penjaga gaib tidak bisa dipanggil dengan mantra, tetapi dengan ketulusan dan rasa syukur. Ketika seseorang hidup penuh kasih, Sang Hyang Wening mendekat dan menyalakan cahaya emas di aura tubuhnya. Dan sebaliknya, ketika seseorang hidup penuh amarah, cahaya itu meredup, seolah menjauh ke balik kabut. Kisah turun-temurun menceritakan bahwa penjaga Pahing sering menampakkan diri lewat pertanda, seekor kupu-kupu kuning yang masuk rumah di malam hari, wangi bunga kenanga tanpa sebab, atau mimpi melihat sinar di puncak gunung. Semua itu adalah simbol bahwa penjaga sedang hadir, memberi tanda bahwa alam semesta siap bekerja membantu. Namun, Sang Hyang Wening tidak menyukai manusia yang berbuat curang atau melanggar janji. Ia bisa menghilang, bahkan membalikan energi Pahing menjadi penarik kesialan. Oleh karena itu, orang yang lahir di hari Pahing diingatkan agar tidak mengkhianati amanah, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak sombong. Karena bila mereka kehilangan perlindungan penjaga gaibnya, hidup mereka seperti kapal tanpa nahoda, mudah terombang-ambing oleh badai dunia. Bila Sang Hyang Wening dijaga dengan laku spiritual dan hati tulus, maka hidup orang Pahing akan dituntun menuju keberhasilan yang luar biasa.
Rezeki datang seperti air mengalir. Rumah terasa damai, dan setiap langkahnya seolah selalu dipermudah. Itulah rahasia besar di balik daya mistik weton pahing, tidak hanya menarik harta, tapi juga dijaga oleh makhluk cahaya yang menyinari jalan hidupnya. Energi besar tanpa kendali bisa berbalik menjadi bencana. Karena itu, para leluhur Jawa mewariskan berbagai ritual dan laku batin agar energi pahing tetap seimbang dan terarah menuju kebaikan. Ritual-ritual ini bukan sekadar tradisi, melainkan cara untuk membuka pintu rezeki gaib tanpa mengundang kesialan. Salah satu ritual terkuat adalah tirakat malam pahing. Dilakukan pada malam pasaran pahing, orang yang lahir di weton ini dianjurkan untuk berpuasa mutih sehari sebelumnya, hanya makan nasi putih dan air putih, sebagai simbol penyucian diri. Ketika malam tiba, mereka duduk di tempat sunyi, menyalakan dupa dan menatap cahaya lilin sambil berdoa. Ucapkan niat. Ya Gusti, mugi dipun cetakaken dalan rejeki sing halalan berkah. Mugi tansah kinarya manfaat tumrap sesami. Doa ini mengandung getaran energi yang menyelaraskan diri dengan semesta, membuka jalur rezeki dari arah yang tidak kasat mata. Ritual kedua adalah mandi bunga pembersih aura. Gunakan air yang direndam bunga mawar, melati, kenanga, dan sedikit garam. Siramkan air itu ke seluruh tubuh sambil mengucap rasa syukur. Ini bukan mistik kosong. Air dan bunga mengandung getaran alam yang menetralkan energi negatif dan membuka aura daya tarik rezeki. Setelah mandi, tubuh terasa ringan dan batin lebih jernih. Lakukan saat bulan terang untuk hasil terbaik. Ritual ketiga adalah sedekah tanpa nama. Ini laku paling ampuh bagi pahing. Ketika mereka memberi tanpa mengharap balasan, energi semesta berputar cepat mengembalikannya dalam bentuk rezeki berlipat. Banyak kisah orang pahing yang mendadak naik rezekinya setelah diam-diam menolong orang lain. Dan yang terakhir, mantra keberkahan pahing. Dibaca setiap pagi atau malam menjelang tidur. Ya Gusti, ya para leluhur, terangna dalanku, lancarnen rezekiku, slametna uripku, mugi kinarya manfaat tumrap sesami. Ucapkan dengan tenang, 7 kali, sambil membayangkan cahaya emas keluar dari dada dan menyebar ke seluruh tubuh. Semakin dalam keyakinan, semakin kuat energi yang terkumpul. Ritual-ritual ini bukan bentuk pemujaan, tapi bentuk kesadaran diri, menyatukan hati manusia dengan alam semesta. Karena alam tak kasat mata hanya akan membantu mereka yang hidupnya selaras, bukan yang memaksakan kehendak. Jika dilakukan dengan kesabaran dan keikhlasan, energi pahing akan bangkit sempurna. Wajah bersinar, rezeki lancar, dan perlindungan gaib menguat. Di saat itulah orang pahing benar-benar menjadi magnet kekayaan yang bersumber dari dunia tak terlihat. Puncak dari seluruh kekuatan weton pahing adalah terbukanya pintu emas alam gaib, simbol dari kesempurnaan hidup di mana rezeki, perlindungan, dan ketenangan batin menyatu. Namun, pintu ini bukanlah gerbang yang bisa dipaksa dibuka. Ia hanya akan terbuka ketika hati pemiliknya telah benar-benar bersih dari iri, sombong, dan ketakutan. Bagi orang pahing, hidup sering terasa seperti perjalanan panjang yang penuh ujian. Di awal mungkin mereka miskin, sering gagal, atau kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi sesungguhnya, semua itu adalah proses penyucian, agar jiwanya siap menerima anugerah besar. Karena rezeki dari alam gaib bukan sembarang harta, ia datang bersamaan dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan. Ketika pintu emas mulai terbuka, tanda-tandanya muncul pelan. Hidup tiba-tiba terasa ringan, orang-orang baik berdatangan, ide-ide cemerlang mengalir tanpa henti. Bahkan masalah yang dulu rumit kini selesai tanpa harus dipaksa. Semua berjalan alami, seolah semesta ikut bekerja di belakang layar. Di saat inilah orang pahing biasanya naik derajat. Mereka mulai memimpin, dihormati, dan dipercaya banyak orang. Tapi para leluhur memberi peringatan, jangan terlena. Karena ketika hati mulai lupa diri, pintu emas itu bisa menutup kembali. Rahasia terbesar dari pintu ini bukan pada kekayaan duniawi,
melainkan pada kemampuan untuk menyatu dengan kehendak semesta. Mereka yang sudah mencapai tahap ini tidak lagi mengejar harta, tapi justru menjadi sumber harta bagi orang lain. Segala yang disentuhnya menjadi berkat. Setiap langkahnya membawa manfaat. Itulah tingkat tertinggi dari energi gaib Pahing, menjadi saluran kebaikan bagi dunia. Orang Pahing yang menjaga laku spiritualnya dengan sabar dan tulus akan menemukan bahwa alam semesta bukan lagi misteri yang asing. Alam akan menjadi sahabat. Angin akan menjadi pesan. Cahaya akan menjadi petunjuk. Dan dalam diam, mereka akan merasakan kehadiran Sang Hyang Wening di sisi mereka. Tersenyum, menuntun, dan membuka jalan tanpa suara. Maka, rahasia terakhir ini hanya satu. Syukur dan keikhlasan. Dua kunci yang membuka pintu emas itu tanpa perlu mantra, tanpa perlu upacara. Karena ketika hati bersyukur, semesta bergetar. Ketika hati ikhlas, dunia gaib pun tunduk dan memberi. Dan di titik itu, orang Pahing akan menyadari, rezeki sejati bukan dari emas, tapi dari cahaya batin yang menyinari seluruh kehidupan. Jika kamu lahir pada hari Pahing, jangan remehkan kekuatanmu. Alam semesta sudah menyiapkan jalan yang penuh keajaiban. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe, agar lebih banyak orang tahu bahwa weton bukan sekadar tanggal lahir, tapi pintu rahasia menuju takdir dan kekayaan spiritual.